Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat ya, serta tetap bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran budaya Banyumasan, yaitu tentang kesenian tradisional Banyumas, yaitu begalan. Semoga anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, serta anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan disiplin. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menceritakan tentang asal-usul tradisi begalan. Apakah anak-anak sudah pernah melihat begalan atau menonton begalan? Ya, untuk mengingat kembali, begalan ini adalah tradisi dari masyarakat Banyumas. Begalan ini dilakukan pada saat acara pernikahan, ya. Apabila pengantinnya adalah anak sulung laki-laki dan anak bungsu perempuan, ya, sehingga akan diadakan, namanya adalah tradisi begalan. Nah, berikut ini adalah cerita tentang asal-usul tradisi begalan. Selamat menyimak. Sudah seminggu pernikahan Dewi Sukesi dengan Pangeran Tirto Kencono berlangsung. Dewi Sukesi adalah putri bungsu Adipati Wirasaba, sedangkan Pangeran Tirto Kencono adalah putra sulung Adipati Banyumas. Hari itu, Adipati Banyumas bermaksud membawa kedua pengantin ke Banyumas. Rombongan Adipati Banyumas dikawal oleh sesepuh dan pengawal Kadipaten Wirasaba dan Banyumas. Salah satunya adalah Gunareka, yang merupakan prajurit sekaligus pemikul barang bawaan. Setelah menyeberangi Sungai Serayu menggunakan rakit bambu, rombongan Adipati Banyumas dihadang oleh perampok bernama Reka Guna. Reka Guna dikenal sebagai begal yang kejam dan tak kenal belas kasihan. "Hai Kisanak, kalau kalian ingin selamat, serahkan semua barang bawaan kalian," bentak perampok Reka Guna dengan suara menggelegar sambil menghunus pedang panjang belira miliknya. "Ampunilah kami, tuanku," ujar Gunareka kaget. Pikulan bambu yang menopang barang bawaan pun ia letakkan perlahan. "Izinkan kami lewat," ujarnya dengan suara pelan memohon. "Cepat, serahkan barang bawaanmu, maka kalian akan kubiarkan hidup," ancam Reka Guna. Melihat sikap Reka Guna yang tidak dapat diajak bicara, Gunareka membentuk kuda-kuda kokoh dan bersiap untuk menyerang Reka Guna. Saat itu terjadilah pertempuran hebat antara Gunareka dan Reka Guna. Pertempuran terjadi sangat hebat karena keduanya sama-sama sakti. Mereka saling mengeluarkan semua kesaktian mereka. Setelah pertempuran panjang, Gunareka dan Reka Guna pun kelelahan. Reka Guna menawarkan kesepakatan kepada Gunareka.
Hai Gunareka, akan kuizinkan kalian lewat dengan syarat. Kau bisa menjelaskan arti dari barang-barang yang kau bawa. Kalau kau tidak bisa, kau harus menyerahkan semua barang-barang yang kalian bawa. Gunareka pun mengangguk setuju. Aku akan menjelaskan makna barang-barang yang kubawa ini. Setiap barang memiliki makna yang menuntun anak cucu kita untuk bersikap arif dan berkarakter, ujarnya sungguh. Rekaguna mengambil satu persatu barang yang ada di pikulan bambu Gunareka. Gunareka pun menjelaskan dengan cermat setiap barang yang ditanyakan. Nah, anak-anak, untuk barang-barang yang dibawa oleh Gunareka biasanya disebut dengan brenong kepang, ya, berisi tentang peralatan dapur. Sebagian besar terbuat dari anyaman bambu, ya, atau terbuat dari bambu. Baik, untuk brenong kepang yang pertama, ya, ini adalah ilir, ya, dalam bahasa Indonesia ini namanya kipas. Nah, ilir ini memiliki arti bahwa orang yang sudah berumah tangga harus dapat membedakan perbuatan baik dan buruk, sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak. Benda yang kedua, ini namanya adalah irus. Irus ini terbuat dari tempurung kelapa dan kayu sebagai pegangannya, bisa kayu maupun bambu. Nah, irus ini berfungsi untuk mengambil sayur maupun untuk mengaduk sayur. Irus memiliki arti atau makna bahwa orang yang sudah berumah tangga hendaknya tidak tergoda dengan laki-laki atau perempuan lain, sehingga rumah tangga tetap harmonis. Dan yang ketiga, ini namanya adalah ceting. Nah, ceting ini juga terbuat dari bambu, dari anyaman bambu, dan berfungsi sebagai tempat nasi. Ceting memiliki arti bahwa manusia hidup tidak boleh semaunya sendiri tanpa mempedulikan orang lain dan lingkungannya, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Benda yang keempat, ini namanya adalah siwur. Siwur atau dalam bahasa Indonesia adalah gayung, berfungsi untuk mengambil air. Siwur dibuat dari tempurung kelapa dan gagangnya terbuat dari kayu maupun dari bambu. Sedangkan siwur merupakan anonim dari asiye aja diuwur-uwur. Maksudnya yaitu orang yang sudah berumah tangga harus dapat mengendalikan hawa nafsu. Benda yang kelima, ini adalah centong. Centong terbuat dari batok kelapa dan gagangnya terbuat dari kayu. Ini berfungsi untuk mengambil nasi. Nah, centong ini memiliki arti bahwa seseorang yang sudah berumah tangga harus bisa mengoreksi diri sendiri, sehingga apabila terjadi perselisihan antara suami istri dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, barang yang keenam, ini disebut kukusan. Kukusan ini terbuat dari anyaman bambu, biasanya digunakan untuk menanak nasi. Kukusan memiliki arti seseorang yang sudah berumah tangga harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup semaksimal mungkin. Barang yang ketujuh, ini namanya adalah tampah. Tampah ini terbuat dari anyaman bambu. Ya, tampah ini biasanya digunakan untuk menyunggi sesuatu ataupun alat untuk membersihkan beras.
Nah, tambah ini memiliki arti bahwa seorang istri atau suami harus bisa menjaga aib atau kekurangan dari pasangannya. Dan yang terakhir ini adalah pikulan, ya. Pikulan atau disebut dengan wangkring ini digunakan untuk membawa brenong kepang itu, macam-macam alat dapur. Nah, pikulan memiliki arti bahwa suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga, baik berat maupun ringan, senang maupun susah, hendaknya dijalani bersama. Setelah Gunareka menjelaskan satu persatu barang yang ia bawa, akhirnya Rekaguna dan Gunareka berdamai. Keduanya berjanji untuk hidup rukun, sebab damai itu lebih indah daripada pertengkaran. Nah, anak-anak, itulah tadi asal-usul terjadinya tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Nah, dari cerita itu banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil, ya. Nah, ini biasanya atau memang diperuntukkan untuk sepasang pengantin, ya. Atau juga bisa kita simpulkan bahwa adat begalan ini adalah pesan-pesan untuk pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga kelak, ya. Nah, pesan-pesan positif itu dijelaskan melalui brenong kepang ataupun barang-barang perkakas dapur yang tadi sudah dijelaskan satu persatu, ya. Nah, sekarang saatnya untuk anak-anak menjawab tugas, ya, atau mengerjakan tugas. Nah, berikut ini ada beberapa soal untuk anak-anak jawab. Soal yang pertama, tulislah 3 sifat tokoh Rekaguna. Nah, diingat-ingat ya, Rekaguna itu siapa. Yang kedua, tulislah 5 nama barang yang dibawa Gunareka. Ya, tadi ada banyak macamnya, ya, ada 8. Silakan anak-anak untuk menyebutkan namanya 5 saja. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari siwur, ceting, dan irus. Nah, anak-anak silakan untuk jelaskan fungsi dari siwur itu untuk apa, ceting itu untuk apa, dan irus itu untuk apa. Soal yang terakhir, apa pesan positif yang dapat diambil dari cerita asal-usul begalan? Silakan dari cerita itu tadi kalian ambil satu kesimpulan maupun pesan positif yang bisa diambil, ya. Cukup satu saja pesannya itu bagaimana, ya. Mungkin hanya itu tugas untuk hari ini. Silahkan untuk anak-anak kerjakan dengan baik, dan apabila Bu Guru ada kekeliruan atau kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, dan sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.